Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Akang, jumpa lagi di Akang Asep Official, channel sahabat YouTuber pemula. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat-sahabat Akang? Mudah-mudahan semuanya senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat di dalam membela mimpi, harapan, dan cita-cita ya. Baik sahabat-sahabat Akang, kali ini Akang akan membahas satu pernyataan ya yang kembali nongol yang kembali muncul ya, bahwa upload video itu adalah hal yang sia-sia dilakukan oleh YouTuber, khususnya YouTuber pemula gitu ya. Karena walaupun sudah beberapa kali ya akan jelaskan bahwa upload video itu mampu membuat video kita direkomendasikan gitu ya. Nah, sebetulnya apabila sahabat-sahabat semua memahami penjelasan Akang kemarin ya. Penjelasan yang mana, Kang? Tentang bagaimana pola tonton ataupun perilaku penonton YouTube saat ini ya. Karena kan kemarin sudah Akang sampaikan bahwa pola tonton ataupun perilaku penonton YouTube saat ini adalah sudah berubah. Yang tadinya mereka semua memanfaatkan fitur pencarian, sekarang mereka untuk menonton video YouTube itu sudah tidak lagi ataupun sudah jarang yang memanfaatkan fitur pencarian, tetapi mereka akan menonton video yang sudah disodorkan. Ya, sekali lagi, pola tonton penonton sekarang ataupun perilaku penonton sekarang itu sekarang sudah tidak lagi memanfaatkan fitur pencarian, tetapi mereka kebanyakan menonton video yang sudah disodorkan oleh sistem YouTube di beranda masing-masing. Ya, mungkin perilaku ini kita sendiri juga melakukannya ya, disadari atau tidak. Seperti halnya sahabat-sahabat semua bisa nonton, bisa ngeklik video Akang ya, mungkin itu salah satunya bukan dari hasil pencarian kan? Iya ya, mungkin ada sahabat-sahabat Akang yang nonton video ini bukan dari hasil pencarian di fitur pencarian YouTube, tetapi sahabat-sahabat semua nonton video ini dari hasil video yang disodorkan, yang ditawarkan oleh sistem YouTube di berandanya teman-teman, begitu ya. Nah, itu apa ataupun dari mana bisa seperti itu? Kenapa video kita bisa disodorkan oleh sistem YouTube di berandanya calon penonton? Nah, ini sahabat-sahabat Akang yang ada kaitannya yang sangat erat ya dengan pola tonton kita. Jadi kalau sahabat-sahabat semua melakukan, kenapa disarankan untuk melakukan kolaborasi ataupun upload video itu agar ada keterkaitan ya, agar ada keterkaitan algoritma dari channel kita, dari video kita dengan channel ataupun video-video yang satu tema dengan konten kita, gitu ya. Jadi kalau misalkan terlebih untuk sahabat-sahabat pemula ya kayak Akang ya, yang mungkin YouTube itu kadang kenal sama kita, kadang enggak gitu ya, karena algoritma kita belum kuat gitu. Algoritma kita belum terbangun dengan kuat, sehingga YouTube angin-anginan gitu ya, kadang mengenali kita, kadang tidak gitu ya, kadang merekomendasikan kita, kadang enggak gitu ya. Nah, tergantung pola tonton kita gitu. Makanya untuk memperkenalkan channel kita, memperkenalkan video kita kepada sistem YouTube, agar sistem YouTube mau merekomendasikan video kita, mau menyodorkan video kita di halaman beranda calon penonton, makanya kita melakukan upload video ya. Jadi misalkan contoh, setelah teman-teman upload video, maka teman-teman tonton video yang satu tema dengan video yang kita upload. Harapannya nanti video kita ada keterkaitan ya, algoritmanya nanti terbangun, sehingga ketika nanti ada yang menonton ya, ada yang menonton video yang satu tema dengan kita, maka kemungkinan video kita pun akan disodorkan ke penonton-penonton yang lain gitu ya. Jadi kalau misalkan bertanya tentang manfaat upload video, sebetulnya banyak lah ya, banyak sekali, apalagi dengan sistem sekarang. Nah, terus kalau begitu fungsinya tag apa, Kang? Ya, kita melengkapi metadata apa?
berarti sudah nggak perlu dong kalau misalkan Oplos Video ternyata mampu merekomendasikan video kita. Nah, ini sahabat-sahabat Akang, kalau misalkan tag ya, fungsinya itu untuk membantu video kita ya ditemukan oleh penonton yang melakukan ataupun yang memanfaatkan fitur pencarian dari YouTube. Ya, contoh misalkan Akang upload video dengan judul cara membuat video agar direkomendasikan oleh YouTube, atau misalkan cara agar video direkomendasikan YouTube gitu ya. Nah, kemudian Akang isi tagnya dengan cara mengupload video agar banyak penonton, cara mengupload video agar mendapat rekomendasi. Ya, kan hashtagnya tagnya banyak tuh ya, bermacam-macam. Akang pasti ada video, ada tutorial, ada video tutorial YouTuber dan lain-lain. Nah, maksudnya apa? Agar ketika nanti ada penonton yang memanfaatkan fitur pencarian, nah mereka mencarinya, ngetiknya misalkan mengetiknya tidak persis dengan judul kita. Contoh misalkan sahabat semua ngetik di kolom pencarian itu cara agar video direkomendasikan. Nah, maka kemungkinan besar video Akang juga muncul. Kenapa? Walaupun tidak sesuai dengan judul video Akang, tetapi di tag video Akang sampaikan seperti yang sahabat-sahabat semua ketik di kolom pencarian. Ya, jadi seperti itu. Misalkan di judul teman-teman menggunakan ejaan YouTuber itu dengan Y-nya besar, OU kecil, T-nya besar, ya kan? Nah, YouTube gitu ya, itu kan ejaan yang benar. Nah, tetapi yang mencari video ya, melakukan ataupun mengetik di kolom pencariannya itu YouTube-nya itu pakai T kecil ya. Nah, sedangkan Akang di tag videonya juga menulis YouTube dengan T kecil, maka video kita masih ada kemungkinan direkomendasikan ataupun disodorkan kepada penonton yang melakukan pencarian. Kenapa? Walaupun tidak sesuai ejaannya dengan judul kita, tetapi karena kita lakukan ataupun kita ketik ejaan tersebut di tag, maka akan tetap mendapatkan kemungkinan rekomendasi ataupun disodorkan kepada penonton yang melakukan pencarian. Nah, itu fungsinya ya. Jadi kalau misalkan melihat kemarin ada pergeseran pola tonton ataupun pergeseran perilaku penonton saat ini, jadi tag itu kemungkinannya kecil memang ya, kemungkinannya kecil fungsinya gitu, berfungsinya kecil gitu, akan tetapi tetap punya fungsi untuk rekomendasi video kita. Jadi kalau misalkan Akang sih, walaupun sekecil apapun peluang untuk mendapatkan rekomendasi, pasti Akang lakukan ya. Jadi walaupun sekarang pola tonton masyarakat ya, pola tonton penonton itu biasanya sudah tidak lagi menggunakan fitur pencarian, tetapi masih ada sebahagian ya, masih ada sebahagian penonton yang memanfaatkan fitur pencarian itu, maka Akang tetap saja mengisi metadata, melengkapi metadata dengan tag, hashtag, kemudian judul yang baik, thumbnail yang baik, kemudian termasuk tag di dalamnya gitu ya. Kenapa? Untuk mendapatkan rekomendasi, walaupun fungsi tag untuk mendapatkan rekomendasi itu saat ini agak berkurang gitu. Beda dengan dulu. Kalau dulu memang ya, kalau dulu kan kebanyakan penonton pasti sebelum menonton itu nyari dulu ya, ngetik dulu di kolom pencarian. Nah, itu fungsinya pasti tag sangat berfungsi lah ya. Tag itu sangat berfungsi karena banyak yang memanggil kalimat tersebut di kolom pencarian gitu ya, sahabat-sahabat Akang. Jadi saran Akang, walaupun tag ini sudah berkurang fungsinya, tetap isi ya metadatanya dengan lengkap, tagnya tetap diisi, walaupun peluangnya sangat kecil, tetapi kalau bisa masih ada peluang untuk membantu rekomendasi video kita, tetap lakukan. Saran Akang tetap sahabat-sahabat semua lakukan tiga ya, tetap lakukan 3 hal yang kemarin Akang sampaikan. Apa? Yang pertama, tetap konsisten mengupload video ataupun membuat konten. Kemudian yang kedua, tetap saling berkunjung ataupun silaturahim ke sesama YouTuber. Yang ketiga adalah kolaborasi dengan sistem Oplos Video. Ya, insya Allah ketika teman-teman sahabat-sahabat YouTuber semua melakukan 3 hal ini, insya Allah video kita
akan direkomendasikan oleh pihak YouTube ya, dan video kita akan terus disodorkan oleh sistem YouTube ya kepada ataupun ke beranda calon penonton kita ya, sambil kita perbaiki thumbnail kita, kemudian isi video kita, dengan harapan ketika penonton menemukan video kita, mereka mau nonton, mereka ngeklik, kemudian dapat hal yang bermanfaat sehingga mereka tidak kapok untuk menonton video kita yang berikutnya ataupun video kita yang lain ya. Jadi nggak usah berpikir yang berat-berat dulu aja lah ya. Yang jelas kita lakukan konsisten untuk upload video, kemudian jangan pernah bosan untuk silaturahim, dan waktu-waktu luang gunakan untuk upload video. Oke, sahabat-sahabat Akang, mudah-mudahan segala ikhtiar kita mampu menghantarkan kita kepada kesuksesan, dan tetap semangat membela mimpi. Jangan lupa bahagia tanpa melupakan pemilik kebahagiaan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.